terus kita ambil lagi pembahasan yang minggu lalu. Lagi. Kan kita ngomongin dari lagu, terus tiba-tiba masuk ke penyiar. Lu tiba-tiba gue liat di Instagram dia, si anjing kenapa jadi penyiar anjing? Oh lo kaget? Kaget lah gue. Kaget semua teman-teman gue. Semua. Gue langsung, anjing kerja sih goblok. Wih, ini adenya pasti nih. Gak mungkin. Adenya kan, guys? Gak mungkin. Adenya ini sih. Adenya. Lu mau tahu gue bilang gak mungkin apa? Lu lihat bibirnya merah banget. Gila. Enggak, dan kalem banget di situ. Lu lihat dong, ini lagunya Tipex, lihat senyum manis di atas bibir bergincung. Iya juga. Gincung gua merah banget. Tahu deh anjing. Ini salah nih, merah banget nih. Tapi kalau di Chan lo edit ya? Tahun berapa nih? Ini tahun foto baru. Enggak, ini 2022. Keren. Used to be my playground, used to be my second home. Karena gue born and raised di Kiss FM. Pantesan dia engas. Keren. Lihat kan kenapa dia engas sama Mike kan? Iya kan? Gak bisa gue ngeliat Mike dikit tuh kayak aduh. Oh gara-gara sering siaran ya? Sering siaran. Gue tuh punya habit dari dulu sampai terakhir gue siaran. Gue paling gak suka kalau siaran ada orang masuk, kecuali bos gue atau produser gue. Jadi dengan berbagai ada tawaran tuh, nih lagi butuh penyiar cewek nih di sini. Oke. Gue sempet kayak agak goyang gitu. Ya, pastilah ya tawaran-tawaran. Pastilah gitu. Manusiawi itu. Penasaran juga fee-nya bisa dinaikin gak ya nih gitu kan, ada gitu. Tapi di setiap gue coba interview itu kayak gugur. Bukan gugur tuh keinginan gue untuk enggak deh ya udahlah. Dan itu terjadi beberapa kali. Oh berarti emang gue udah tahu, oh second home gue ya di tempat yang gue terlahir menjadi penyiar ya Kiss. Jadi gue dari meniti karir gue jadi dari penyiar, music director, sampai terakhir gue program director, itu semuanya ada di Kiss. Makanya gue bilang ini second home gue. Kalau studionya itu playground gue. Keren. Gitu, karena gue dulu juga pernah ditanya nih satu hari, setelah gue udah kerja di Kiss ya, udah siaran. Berawal dari produser dulu, abis produser gue siaran. Di situ gue pernah ngobrol lah sama bos gue, Tika sebenarnya goals kamu tuh apa di dunia radio gitu. Gue jawaban gue cuma satu, gue pengen jadi music director, gue pengen ngeracik playlist. Kan lo abis, tapi kan kalau udah kayak gitu lo di balik layar, gue nggak peduli. Tapi gue cukup punya kepuasan tersendiri. Orang-orang dengerin racikan playlist gue. Selama ini orang menganggap yang memainkan dan yang itu kan si penyiar. Sebenarnya enggak, yang nyusun semua playlist itu music director. Ya. Penyiar itu cuma tinggal klik play gitu. Kalau seandainya memang kalau penyiar itu harus izin dulu, harus excuse dulu ke music director ya. Gue boleh excuse nggak? Gue mau ngebahas artis ini nih baru, dan itu harus harus ngomong dulu sama gue. Tik gue mau bahas ini, iya oke gue ganti. Itu sebagai music director. Pada saat gue menjadi music director di situ, dan pada saat gue menjadi music director di situ gue masih di bos gue meminta gue untuk menjadi penyiar additional. Jadi kalau ada yang izin-izin, gue jadi ngambil. Gue bilang jobnya dua berarti ya. Tapi karena siaran itu juga masih tetap mendarah daging ya gitu. Jadi buat gue, ya udah gue nggak masalah. Jadi tetap gue ambil. Tik ini sakit bisa siaran lah, let's go. Selama playlist sehari udah jadi gitu kan, playlist sehari udah jadi. Karena lu berangkat juga dari situ kan? Yes, betul, gitu. Mungkin beda kalau tiba-tiba musik director suruh yang dia berangkatnya nggak jadi penyiar gitu. Ada gak kira-kira? Gimana nih? Masuk tiba-tiba jadi musik director tanpa melewati menjadi penyiar. Kayaknya rata-rata yang gue kenal ya, kan waktu itu ada namanya AMDI. AMDI itu Asosiasi Music Director Indonesia. AMDI namanya. Sampai sekarang masih ada gitu. Dan di situ setelah gue ngobrol ya, AMDI Indonesia coy gitu kan. Banyak dong Kak membernya? Banyak. Jadi radio seluruh Indonesia. Gitu ngumpul lah kita ya, sebagian besar mostly itu memang berangkatnya dari penyiar. Harus dari penyiar 90%. Harus penyiar dulu berarti. Oh iya berarti nggak selalu harus sih, ada juga yang langsung jadi music director juga ada. Nah itu yang jadi langsung music director itu ketika dia misalkan disuruh ganti menjadi penyiar mungkin agak kikuk. Jadi pasti kikuk. Beda kan, karena kan pasti dapat feel-nya dulu gitu loh. Lo dapat feel-nya kayak lo udah terbiasa ngomong di atas intro, lo bisa bridging dari satu lagu ke lagu yang lain gitu kan. Betul. Gitu. Kalau mungkin gue nggak tahu gitu, kalau yang langsung jadi music director tanpa siaran ya udah itu bener-bener taste-nya dia aja gitu, taste si music director. Karena music director buat gue ya, sebuah radio itu bumpernya ya music director karena kan 90% musik. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya lu kan lu bilang kan kayaknya lu nyusun materi kan. Nah materi untuk siaran gitu ya. Lu nyiapinnya satu hari sebelum atau pas lagi misalnya hari Senin misalnya dia
programnya jalan. Lu sambil juga nyiapin buat besok. Atau misalnya udah harus mingguan aja, oke, hari Senin kita bahas ini, Selasa bahas ini, Rabu bahas ini. Gue per hari sih. Per hari. Gue per hari. Misalkan kayak ada waktu dijeda di Sabtu Minggu, gue kan mikir di Minggu nih buat siaran Senin. Gue mau ngebahas ini ya. Karena ada update-updateannya. Iya, update. Nah, cuma bisa berubah pada saat eksekusi di studio. Ya kayak misalnya ada beritanya yang lagi nih masuk nih kayak gini kejadian apa gitu. Yang gue inget banget itu waktu itu lagi kejadian bom Sarinah. Oh, ya kan? Ya 2000 masih 2000 yes, ya. Itu kan lagi waktu itu waktu itu Kiss FM masih kantornya itu masih di Menara BCA Bundaran HI itu yang nempel sama GI ada kan yang nempel kan di hooknya gitulah. Itu di lantai 38. Kok tiba-tiba kosong nih jalanan nih. Ya kan, gue ngeliatin yang ke arah sana ditutup, arah sini juga kosong. Ada apa? Tiba-tiba bos gue PD gue masuk nih. Tika, bahas ya update lagi ada bom Sarinah. Hah, mau ada bom nih mbak? Gue langsung gini. Bos gue cewek kan, mau ada bom nih mbak? Iya kata di Sarinah gini. Ya udah gue rombak di situ. Gue rombak materi siaran gue. Itu jam terbang tuh yang berbicara. Iya udah langsung kayak lo mau nggak mau. Kalau penyiar lain, halo yang bahas dah. Mungkin lempar baru yang baru. Banyak loh habit penyiar kayak gitu juga ada. Habit penyiar itu macam-macam. Macam-macam gitu. Ada yang bentut. Kenapa sih kok jadi ngebahas ini gitu? Ada. Di setiap bidang kayaknya ada di orang-orang gitu. Ada yang kayak enggak gue nggak mau bahas yang ini, bahas yang lain ya. Itu biasa terjadi gitu. Bukan berarti mereka angkuh atau ya gitu, tapi balik lagi ke karakter. Nah kalau gue tipe yang kayak kalau bos gue udah ngomong gitu ya udah gue jalanin. Cuma di situ kan lagi terjadi ya. Maksudnya kan lu bos nyiaran teman panik. Iya asli jangan sedih. Terus juga ada kejadian. Kebayang yang Andy Hard Rock kamu kabar. Sarinah banget lagi. Itu jangan sedih, gue sampai WhatsAppan sama teman gue anak Hard Rock di situ adalah Bobby Mandela. Gue sampai WhatsAppan sama dia, gimana cuy? Nih kita udah pada turun mereka udah pada disuruh keluar kan gitu. Ya gue di sini nih bla 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 bla. Gue lihat dong videonya dong. Ya gue akhirnya ya udah gue secara gratisan nih gue jadi bahan materi siaran gue. Iya, gue baru dengerin Kes terus gue nanya sama dia, "Lu masih di Kes?" "Udah enggak." "Kok udah gak siaran lagi sih?" "Nyet, gue aja belum dengerin gue siaran anjing." Gue gitu. Enggak, gue rasa dia nanya gitu, "Oh lu belum ya? Lu udah gak di Kiss, gue dengerin deh gitu." Enggak, gue juga baru tahu, baru lihat Instagramnya, si anjing kerja di Kiss ya. Oh gitu. Gila gue 13 tahun siaran terus lu gak pernah dengerin gue. Ya lu siarannya, misalnya siaran malam. Kayak si gue dengerin. Emang jam berapa sih Kak siarannya? Enggak, awalnya itu kan kantor awal. Kantor awal di situ sampai akhirnya gue 2000 berapa ya? Itulah 2011-an itu dibeli lah, diakuisisi dengan Mahaka Radio Integral. Tadinya kan Ramako kan? Tadinya Ramako, makanya lo dengerin Ramako Magic ya? Iya, tua Magic. Kali kau. Ya habis lo gimana, umur aja. Tapi emang lagunya enak-enak. Tapi emang lagunya enak-enak kan, 80s, 90s gitu. Nah, terus gue nanya lah sama bos gue nih, program director gue. Karena yang tadinya Kiss itu target itu orang kantoran, pekerja kantoran, dan targetnya itu audiensnya lebih banyak cowok, ya gue lebih bisa semena-mena dong, bahkan gue lebih bisa wah gitu lah. Tiba-tiba di rebranding, begitu masuk grupnya si Mahaka ini di rebranding jadi radio perempuan. Hancur, gue harus siaran kalem nih. Makanya warnanya itu berubah. Magenta. Warnanya berubah gak? Iya berubah. Tadi dari hijau. Apa? Hijau. Tadi hijau. Iya, kan mempengaruhi karena pendengarnya mau pasarnya perempuan karena mau ya. diganti pendengarnya gitu kan, mau diganti pendengarnya menjadi pendengar perempuan. Jadi karena jadi radio perempuan. Gue di situ insecure gue naik. Gue ngomong sama bos gue di situ. Mbak, lo yakin masih mau pakai gue bilang. Lo yakin nih gue bisa siaran untuk ngebawa bendera perempuan? Gue siaran gue begini gitu. Bisa Tik, lu bos gue dengan ngasih stimulasi yang ini pecah banget sih. Udah Tik, kamu mewakili perempuan-perempuan single. Waduh. Perempuan single banget. Perempuan yang di umur 30, bupati bujang kepala 3 ya, Bo. Gitu, bujang kepala 3 yang belum menikah ini gitu. Kamu mewakili masih banyak kok di luar sana. Itu termotivasi apa terbebani tuh? Sebenarnya termotivasi kayak termotivasi pakai nih stimulate dari bos gue nih agak lumayan pecah sih gitu. Tetap siaran seperti diri lo sendiri aja ya, tapi nggak dibatasi ya. Nggak dibatasi, lo juga bukan berarti yang harus iya, gitu. Tetap menjadi diri lo sendiri. Dan tapi memang gue bilang sama bos gue di situ, gue tetap harus butuh di training ya gitu. Karena gue udah terbiasa dengan yang kayak ya audiens gue tuh kebanyakan yang dengerin cowok.
gitu loh, pendengarnya, listenernya tuh cowok gitu kan. Berganti gue harus ke cewek. Di situ gue diminta di training dulu. Keren. Thank you Taufik. Low profile berarti bro. Ya. Udah di top of mind ya kan. Thank you Taufik. Harus belajar lagi. Iya gitu, dan ternyata setelah gue jalan yang gue pikir kontrak gue tidak akan diperpanjang nih, Atika nggak bisa nih gitu. Alhamdulillah gitu diperpanjang, bisa kotik gitu ya. Karena akhirnya gue omongin ya hari-hari gue aja akhirnya jadi. Karena pada saat itu kenapa ketika akhirnya tetap dipakai, karena menurut data setelah ketika udah macam anak gue pengen tahu. Menurut data si anjing ngomong apa ya? Bro, jadi gini anjing. Bosnya Nielsen nih. Jadi menurut data ketika lo isi acara ini banyak yang tadi udah punya pacar jadi single semua. Oh, gara-gara gua itu maksud makanya lo. Suksesnya Kiss. Gua pemecah belah hubungan. Karena lo kan duta single Indonesia katanya kan. Tapi masalahnya sekarang gini, dia udah nggak di Kiss, kalau masih single. Waduh. Single kan secara hubungan. Ya, kan lo tahu sendiri siapa. Colek-colek gue anjing. Oh, lo cubit-cubitan di bawah. Iya. Colek-colekan lagi tadi waktu. Oke, tangan gue lihat. Oh, oke, ngapain tuh tangannya tuh? Oh, enggak. Gue kayak salah datang ke studio deh. Anjing, masa umum sama lo juga sih om. Jadi gue mau milih-milih bangsat. Kan gue udah menontonin. Waduh. Enggak. Nah sekarang kan gue nanya kan sama dia kan, kenapa udah nggak itu lah. Nah ternyata dia bilang ya tren radio itu selagi menurun kata dia. Terus gue bilang kok bisa gitu, kenapa? Padahal maksudnya ya pendengar radio tuh bukannya masih ada ya mau sampai kapanpun gue bilang. Ada. Selama gen milenial belum habis ya. Yoi. Karena Gen X ya. Karena Gen Z itu ya kalau bilang, karena kalau misalnya ngejar Gen Z ya udah nggak kena gitu, karena Gen Z udah nggak denger radio lagi gitu kan. Terus gue bilang ya kalau misal memang itunya, karena memang kalau ya Kiss kayak gini-gini atau 99ers atau apapun itu memang bukan diperuntukkan untuk Gen Z gitu kan. Itu buat milenial sama X gitu. X yang udah ujung-ujung mau milenial gitu, karena emang lagunya juga udah lagu segitu gitu kan. Nah terus gue nanya kenapa sih gitu lo bisa bilang kalau emang lagi ada bukan downfall ya, lebih trennya menurun gitu. Nah itu gue pengen tahu itu kenapa bisa lo bilang begitu. Nah itu dia, karena kan gue nih kenyang dengan per meetingan per 3 bulan tuh kan data Nielsen selalu datang ya gitu, kayak mau dilihat lah rating radio lo tuh di nomor keberapa dan sekian. Ini sebenarnya terjadi pas 2019 ke 2020 itu kayak gue kenyang dengan data Nielsen yang selalu kok nurun ya karena apa? Udah mulai tuh podcast masih audio doang. Podcast audio yang ada di Spotify lah, terus yang ada kayak Spotify ya waktu itu masih platform baru Noise baru doang kan. Noise sebenarnya itu juga salah satu grupnya radio, grup radio gue. Mantan radio. Nah, disitulah gue kayak ngelihat, kan cuma beda kantor doang ya, cuma beda lantai doang waktu itu sama anak-anak Noise. Kok kayaknya lebih realistis gitu loh. Kenapa? Akhirnya gue mulai merasakan kan di kantor gue ini juga banyak lah ya gitu yang udah anak-anak generasi Z gitu yang kayak, tapi mereka masih minat sama radio. Kalau mau sih kerja di sini, kalau mau sih gitu, mau ya Kak, karena aku masih mau nyoba, aku mau belajar dulu. Oh oke. Tapi sebenarnya lo tertarik atau enggak sih sama radio? Aku suka Kak jadi radio. Oh oke. Ya tapi kan dia kerja di situ. Akhirnya gue mulai memperluas lah nih, kan sepupu-sepupu dong. Adik-adik sepupu gue nih, dede-dede sepupu gue yang kelahirannya 2000, ada yang 2005, ada yang 2006 gitu. Itu setiap gue masuk ke mobil mereka yang mereka dengerin podcast. Oke, udah podcast ya. Udah podcast, gue sampai gue diem kan, gue agak bete gitu. Apa enaknya sih nyetir dengerin orang ngobrol, karena gue itu sangat bukan gue. Ya apakah karena gue udah radio tuh udah ada di darah daging gue ya gitu. Tapi nggak masuk, gue nggak bisa tuh. Gue pernah mencoba nyetir, gue dengerin podcast. Apa karena gue nggak bisa multitasking atau apa, gue nggak bisa nikmatin. Ya dengerin podcast buat gue ya nggak sambil nyetir gitu loh. Ya buat gue sambil nyetir ya dengerin radio, song treatment gitu kan. Buat gue di era mulai dari 80 ya, dari zamannya Warkop, DKI dan semua segala macam itu kan semua pada kayak gini deh, Komeng.
Iya. Berangkat semua dari radio. Iya, Komeng iya Enggak, spontan kan di TV. Iya. Dia berangkat Di dari Komeng radio. spontan maksudnya kan. Oh iya. Gue taunya Komeng Uhui. Ya karena gue yang gue tonton di saat itu. Ternyata dia orang radio juga. Jebolan radio gitu Semua loh. banyak jebolan radio tuh banyak. Ya, Warkop juga ya. Warkop itu semua Warkop Prambors menurut lo gede karena Iya, apa betul gitu juga. kan. Itu generasi balik lagi gitu loh. Umur nih ngomongin segmentasi umur gitu tuh kayaknya kalau untuk generasi Z itu udah kayak buat apa? Ponakan gue deh. Ponakan gue umur 13 tahun udah bisa kayak ngeracik sendiri playlist di Spotify. Oke. Gitu. Jadi kalau gue dengerin radio itu pasti diganti sama dia. Gitu karena buat dia kok diganti? Gue manggilnya kok diganti sih Mas? Suara penyiar ganggu. Itu kan job gue. Berarti sampai ini lu ganggu. Lu ganggu gue, Lu ganggu gue sebenarnya. Itu job Secara nggak langsung gitu ya. Secara nggak langsung. job gue. Di Spotify nggak ada yang ngoceh. Di Spotify lagu. Oke mungkin yang nggak premium ada iklan lah dikit Iya. gitu. Kalau di sini kan maksud gue esensi radio. Selain lo dikasih song treatment gitu, tapi kan si penyiar itu membawakan dari isi lagu, ngasih info juga, yang lagi update juga apa, ngasih bridging. Kita juga seandainya ngiklan pun yang adlibs gitu. Cara adlibbing kita kan berjualannya itu bukan hard selling gitu, tapi pakai bridging. Bener, pakai teknik lah ya. Ya kan bukan kayak lo baca brosur gitu, kayak lo baca brosur, lo baca plek gitu, enggak kan lo gimana cara lo tetap kayak ngobrol untuk secara nggak langsung ya. Yes, Tapi gitu. sebenarnya lagi marketingin barang itu kan. lagi jualan sebenarnya. Dan gitu. kalau misalnya lu lihat sejarah radio itu dulu tuh kalau siaran itu rame men, alatnya tuh banyak. Jadi kayak Dulu ada kaset. kulintang apa segala. Jadi kayak ada suara background segala macam ya lu mainin gitu. Iya. Asli gitu dan mau apa lo kalau Makanya dia nggak terima pas bilang tadi apa? Makanya. Sepupu lu ngomong apa? Suaranya ganggu. Suaranya ganggu. ya enggak penyiarnya ganggu. Penyiarnya ganggu. Iya lagi anak-anak dengerin lagu ada penyiarnya ngomong, "Oh my god." Gila, gue 13 tahun nih menghidupi kayak- diri gue. Ini gua seumuran lu. Gue dulu dengerin radio seumuran lo, gue cinta. Justru yang gue tungguin tuh penyiarnya. Tapi emang gua bilang ya, maksudnya yang dulu tuh yang stand up comedian ya, yang maksudnya yang sampai sekarang itu tuh kebanyakan awalnya dari radio. Panji kan radio. Yes. Panji radio, Mo Sidik radio. Coba sebut sama siapa lagi? Siapa kayak orang-orang jadi deh nih kayak Kang Ronald. Ya, Ronald Surapaja, Ronald. ya Ya, kan? radio. Radio. Sampai sekarang ya masih. Oh udah enggak, Udah enggak ya? udah Oh, enggak. oke. Terus kayak Bayu Oktara, Bayu gitu Oktara. kan, dulu di Prambors. Riko Ceper. Betul, Oh, Riko Farhan. Ceper. Farhan ya. Ya kan? Farhan tuh jadi anggota dewan. Iya, Iya. Farhan tapi kan dulunya di itu Hard Rock dia sama Indi Barens ya. Nggak tahu deh. Kalau Indi Barens masih Gitu, Iya. jadi nggak yang tahu. kayak nggak sedikit gitu Iya, iya, iya. yang jadi orang big Iya. star gitu loh. Surya yang juga kan? Surya Insomnia nggak? Surya Insomnia ya, Adit Iya. Insomnia iya. Gofar ya? Gofar. Desta Mana ya? juga kan sempat ya? Desta kan sama Vincent dua-duanya radio. Iya, radio. Iya, Vin kecuali- Destin. Gitu. Jadi gue nggak bilang radio tuh udah mati, enggak. Iya. Gitu karena mungkin untuk umuran kita, yes. Ya karena banyak mungkin regenerasi. Gitu. Masih kalau gue percaya banget gitu kalau kayak generasi kita ini masih banyak lah yang dengerin radio gitu. Tapi ya kita harus deal with it gitu kalau generasi udah shifting balik lagi. Iya. Gitu mereka udah lari ke digital. Oke. Gitu mereka udah lari ya mohon maaf ya gitu mereka kayak misalkan gak ada Spotify mereka milih YouTube musik bisa. Ya, You name it, ada Joox banyak ya akses kan ya. banyak banget gitu Joox loh. lagi udah lama gue Iya kan udah lama gak denger. Nggak ada lama Iya banget kan? ini itu. Udah lama gak denger. Ya maksud gue udah banyak Indo Webster nggak ada lagi. Ya anak bangke. Udah Tapi mulai bener nggak? lebih bangke dari episode kita yang sebelumnya ya. Anak anjing banget. Iya ternyata. Indo Webster kan Lu ada baru kan? meletaknya sekarang loh ya. Ya late bloomer emang late bloomer. Iya. Kalau lu iya. nonton episode 2 bandungnya telat emang. Oh. Agak late bloomer deh emang. Oh iya. Bagus. Jadi episode pertama gue dikulik dulu, yang kedua dia baru keluar ngehenya ya. Dongo emang anak. Tapi Indo Webster ada kan? Ada kan? Iya, Joox iya, itu gue udah iya. lama banget denger nggak Tapi kedengar emang kata iya, Joox. tapi kan memang baru awal-awal kan tuh Iya. maksudnya Spotify Banyak akses lah ya untuk sekarang banyak ya. lah, udah banyak Benar, banget benar. untuk kayak ya dan pertanyaan gue selalu sama gitu. Betul. Biarpun gini, gue nggak mau berpatokan sama keluarga doang. Gue pernah, gue kan si Mure ya mau ngobrol sama anak umur berapapun, let's go gitu. Nah bergabunglah gue sama si teman-teman sepupu gue ini. Umurannya 15 belasan tahun itu. Enggak, 22, 23 oke. gitu yang Ya, belas. Gen Z lah ya. ada yang Iya. 19 tahun pun Iya, juga iya, iya. ada gitu dan itu teman-teman baru ketemu di hari itu. Oke. Bener-bener baru ketemu hari itu dan gue berusaha untuk menyelami gimana cara gue nggak roaming sama obrolan Iya. mereka. Akhirnya gue bukanya
strikernya adalah di soal, gue mau nanya dong sama lo pada masih pada suka dengerin radio nggak sih? Oke. Enggak. Ya kita mentok dengerin ya setengah jam aja, itu juga kalau handphone lagi di charge, ternyata kalau handphonenya lagi di charge doang. Gitu. Kalau udah sisanya dia ngedengerinnya Spotify. Kenapa? Gue tanya, kenapa? Kan nggak ada esensi ininya. Ya udah lagu gue semua yang diputerin, lagu favorit gue semua yang diputerin. Tapi kan nggak ada surprise song gitu. Kalau buat gue pendengar dulu gitu kan kayak dengerin radio nih, hancur, udah lama banget gue gak dengerin lagu ini gitu kan, sampai kayak gitu. Karena bukan kita yang ngeramu, bukan kita yang ngeracik kan, gitu sih. Ya balik lagi si music director itu yang ngeracik lagu itu kan, playlist itu. Jadi kan nggak ada surprise-nya gitu loh. Benar. Itu sih, tapi ya itu dia Tika, you should Dunia deal with berubah it ya. gitu. Kalau udah shifting, mereka lebih memilih untuk ya udah playlist itu ya racikan mereka sendiri, gitu. Nah, ya. Kalau misalkan tadi kan dia bilang kalau misalnya emang shiftingnya kan dari dari radio ke Spotify kayak gitu-gitu kan. Nah, pendengarnya Mana kan berubah. tulisan Islamnya di atas palanya lagi. Islami banget ya. Lepasan Si paling Islam, Islam. TK Ya dan Allah, mendadak syar'i. Nah kan tadi kita ngomongnya soal tadi shiftingnya dari pendengarnya. Nah tapi sekarang kita narik nih shiftingnya dia kan dari orang yang suka ngomong di radio kan dia kan ngomong Suara aja ya. suara doang kayak gitu sampai akhirnya Nggak doang sih katanya, dia ntar emosi di ngomong suara doang. Perlu teknik gitu kan. perlu teknik, Teknik. intonasi, Iya, intonasi. Nafas yang kayak tanda baca kan yang Cuman bedanya nggak kecium bau minumannya aja kalau penyiar. Enggak. Kalau ini bahaya nih. Tapi jangan sedih, ntar tiba-tiba produser masuk kayak suara lo kenapa tuh? tiba-tiba nanya jadi kita sekarang orang-orang hanya nyeret goblok. Nah sekarang ini yang shiftingnya adalah ya tapi masih dari inline ya, masih Ya. dari radio. Kebanyakan memang kan tadi gue bilang ada beberapa stand up comedian dari radio. Betul. Ya kan. Nah lu larinya ke MC karena emang ini masih inline semua. Betul. nih ya kan. Inline. Nah tiba-tiba lu kan tiba-tiba jadi MC nih ya. Pertamanya kan gua pas lu bilang kemarin cerita lu jadi MC gimana yang ini kan lu MC TK ya kan. Yoi, wisuda. Itu kan salah satu kerjaan job yang ini kan. Nah, Asli. cuman yang kita belum tahu tuh lu jadi MC pertama kali tuh karena apa gitu loh. Job apa? Job apa dan karena apa? Iya. Oke, jadi gini nih. Selain lo pengen lonte ya gitu. Selain pengen nyayur nih ya gitu. Jadi gue pun juga akhirnya mempelajari terjun di dunia radio. Gue baru tahu gitu kalau di dalam radio pun juga lo harus nge-MC acara-acara kantor gitu yang membawa bendera brand. Misalkan kayak Kiss bikin acara apa, gue harus nge-MC. Gue di situ sebenarnya sempat bilang again gitu. Gue harus jujur aja gitu sama bos gue kan di situ. Kayak gue nggak bisa gue nge-MC gitu karena beda studio lo nggak ada yang nontonin. Gitu lo mau petakilan lo mau nggak dandan kayak lo mau pakai roll di sini gitu, mau lo sambil ginjuan juga nggak ada yang lihat. Tapi lu nggak mandi juga nggak ada yang tahu. Iya, asli gitu, lo mau celana pendek kan, lo mau dasteran doang juga terserah gitu kan. Tapi kalau ini kan lo dilihat orang banyak. Betul. Gitu kan. Dan bahkan dinilai mungkin. Iya kan, kayak first impression, cara lo ngomong, cara lo miking lo dan lain-lain gitu. Bercandanya. Asli gitu. Nah, satu Banyak kalau kayak gini terus nge-MC aja ngomong, tai lu buset. Ya nggak gitu lah Om. Ya nggak mungkin. Tapi Lu kebayang nggak tiba-tiba, lu jadi MC, partner gue siapa? Tika. Anjing. Itu bayangan terbesar lo. Gua ngeremnya, serem-remnya anjing. asli. Brembo kalipernya 4 betul. Tapi itu benar, gue kayak bisa nggak ya gue jaga omongan. Gue sampai ngomong, Mbak yakin nih gue nggak bisa nge-MC loh Mbak, gue belum pernah. Gue bilang gue belum pernah sama sekali. Mulutnya di sampah men. Iya gitu maksudnya. Dan di situ kan audiensnya Itu banyak. tantangannya berarti kan? Gitu kan. Challenging banget berarti. Lagi again gitu, bos gue ngomong enggak Tik, lo bisa, lo kan bisa ngoceh. Ya ngoceh di studio, bukan ngoceh depan publik. Iya. Ayo lo harus bisa dicemplungin. Terus gue terus tuh di MC acara kantor. Kayak bos gue tuh semakin gue curhat kayaknya malah makin dikerjain gue. Kayak makin oke Tika aja. Di antara semua penyiar kenapa gue mulu nih akhirnya. Murah berarti. Udah Tika aja, tapi ternyata di situ untuk ngelatih gue untuk ngomong Betul. depan Karena perlu orang diceburin kan banyak. orang kan. Iya. Nah, masalah dia kan maskom, terus ini masuknya public speaking. Yoi. Itu dua hal yang berbeda loh. Tapi kan masih sama kalau menurut gue sih sebenarnya cuman public speaking itu lebih ini lagi, ada tekniknya lagi. Iya, betul. Turunannya, cara lo cara lo ngikat audiens untuk tetap terikat dengan topik yang lo omongin dan lain-lain gitu. Karena Pembawaan dia
harus bener-bener untuk orang itu supaya tetap fokus sama dia gitu. Kan lo yang ngelit di situ. Tuh acara gimana caranya biar nggak garing. Nah, lo bayangin nih, Pertamina nggak kurang BUMN AP, coba deh gimana. Ini 2022 berarti kayak. Kitos banget lagi. Yo, tahu banget kan. Wah, lo emang anak lama langsung tahu ini. Lihat ini apa? Gua kan beli di sini. Vape World. Iya. 2022 Kak, Mandalika. Enggak, ini baru baru 2023 tahun lalu. Turun drastis ya Anda ya. Iya, turun drastis. Nggak, maksud gue tapi sebenarnya dari gue siaran pun udah ada job-job MC, cuma sulit bisa gue ambil karena waktu itu awal-awal tuh gue lebih lama siaran di jam 4 sore sampai jam 8 malam. Prime time sore kan gitu. Itu agak susah sih ngambil job MC, gue akuin gitu. Terus akhirnya tahun 2000 gue lupa 2000 berapa gue di switch, gue jam 1.4 gitu. Akhirnya gue cuma bisa ngambil MC yang malam. Kan juga ada MC yang pagi kan gitu. MC pagi tuh nggak pernah bisa gue ambil di situ. Nah di situ akhirnya mungkin kayak pas gue siaran 1.4 itu gue mulai ngambil yang MC malam. Nah di situ kayak gue baru bisa bikin portfolio tuh di situ gue disuruh sih gitu kayak di situ bos gue bilang, Tik lo bikin lah portfolio gitu kayak biar nanti ini bisa ditaruh di sini, bisa taruh di sini, bisa taruh di sini. Lebih susah dari penyiar ke MC atau misalkan dari MC misalkan tiba-tiba jadi penyiar? Susah. Menurut lo? Menurut gue ya pribadi MC ke penyiar. Kayak emang gini ya, kita ngobrol nggak berasa waktu habis. Coba Kak tutup dengan voice over terbaik dari Katika Indria. Voice over terbaik, suara medium gue aja ya. Sebelum makin terkenal kan udah hadir di Ngomen ya. Karena nanti mungkin 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun kan udah susah ngundangnya. Nggak usah berapa tahun? Sebulan ke depan. Wah, jobnya udah banyak. Tapi ini amin. Enggak, kata manajer gue ada red carpet. Aduh. Itu tanda udah sukses. Udah. Alfard itu kemarin. Tenang, manajer gue masih teman sendiri kok. Siapa? Mungkin lo kenal. Itu nanti aja bicara di backstage. Oh iya benar. Ini kembali ke VO gimana? Coba dong tutup dengan mungkin dengan pantun, dengan VO. VO sih ada pantunnya tuh. Iya kan? Oke. Gue suara medium gue aja. Oke. Lo manggil apa? Audiens lo apa sih? Mana gue tahu. Sobat Ngomen. Sobat Ngomen, dengerin terus, tonton terus YouTube-nya, diklik apa ya, lonceng tuh orang-orang kalau bilang jadi nggak suara VO, jadi suara siaran gue yang keluar. Tuh kan emang nggak bisa. Nggak bisa kan? Emang nggak bisa. Ya, suara desah dikit deh. Ngomen disponsori oleh. Jadi Ngomen apa tadi? Ngomen disponsori oleh. Ngomen disponsori oleh TND. Oh enggak ya. Itu aja lebih seru. Halo guys, thank you. Bye.